Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlan Ifat Inayat dari SMA Prima YPSB. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dan menjelaskan kode yang saya pakai dalam proses pembuatan website ini. Dengan judul Bangkitkan Potensi Diri Pemuda. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat saja, karena waktu yang saya kejar ya teman-teman. Dengan pendahuluan, website ini dirancang untuk memfasilitasi pemuda dalam menyampaikan ide inovasi. Selain itu, website ini juga menjadi tempat untuk berdiskusi mengenai masalah maupun inovasi. Dan saya mengambil dua subtema. Yang pertama itu dari Edukasi, yaitu mendorong generasi cerdas dan menggerakkan komunitas. Dan saya rangkum dan mendapatkan tema tersebut. Dan di mana dapat mendorong pemuda menjadi anak muda yang inovatif dan menggerakkan para pemuda jadi lebih siap menghadapi berbagai masalah di zaman sekarang. Dan dengan tujuan tentunya mendorong pemuda menggali potensi dan ide dan menjadi ruang kolaborasi dan berbagi pengalaman, juga menjadi tempat diskusi dan memberikan dukungan dan motivasi tentunya. Dengan konsep menggunakan landing page dan beberapa card, juga halaman homepage dengan konsep Jumbotron, dengan konsep desain yang sederhana, minimalis, juga responsif antara desktop maupun mobile, dengan loader ya di awal render. Nah, itu adalah beberapa informasi yang saya akan sampaikan di awal, dan lanjut ke bagian pembahasan kode. Yang pertama di sini HTML, ini untuk menandakan bahwa ini adalah file HTML dalam bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Dengan hit, dengan meta char1tf, ini adalah sebuah karakter ya untuk pengkodean dalam sebuah HTML. Dengan meta viewport, ini viewport adalah halaman agar dia bisa memuat di seluruh device teman-teman. Selanjutnya adalah title. Nah, title ini seperti biasa itu biasanya ada di bagian sini ya. Ini ada judulnya di sini, di bagian link biasanya. Selanjutnya di sini adalah link style sheet CSS. Ini untuk pemanggilan CSS ya. Untuk bagian kita akan melayoutinya dan juga membuat dia menjadi menarik ya di halaman website. Selanjutnya adalah di sini adalah data OS style sheet. Nah, ini yang saya masukkan tadi ya teman-teman. Nih, menggunakan ini. Kita masukkan ke bagian head. Selanjutnya adalah icon, image icon ini. Nah, image icon ini juga saya bikin sendiri teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat di sini ada seperti kotak. Nah, ini adalah icon yang saya buat sendiri. Baik, dan type-nya itu adalah image X icon. Dan terakhir di sini ada bagian Cloudflare atau font asam yang saya bilang ya. Font asam itu seperti ini teman-teman. Nah, ada gambar rumah, ada gambar personal gini. Nah, ini adalah icon dari Cloudflare yang tadi saya bilang. Selanjutnya adalah bagian loader. Nah, di loader ini ada dua kelas. Yang pertama loader overlay dan loader. Nah, loader overlay ini untuk menutupi semua halaman berwarna putih yang saya atur di CSS. Juga loader. Nah, loader ini adalah dia yang bergerak ya teman-teman, animasinya. Ini overlay, ini adalah loader ya. Selanjutnya adalah bagian navbar. Di navbar ini sudah jelas ya. Navbar itu bagian ini, bagian atas. Dengan href ini adalah hashtag ya. Kenapa hashtag? Ketika saya scroll, saya akan menekan logo. Nah, dia bakal kembali ke halaman utama. Itu adalah fungsinya, teman-teman. Fungsinya. Dengan kelasnya logo, karena dia logo. Sedangkan di sini ada image-nya adalah gambarnya yang saya buat sendiri juga kebetulan, dengan artnya logo pemuda, widthnya 110 dengan tinggi yang menyesuaikan auto yang ada di dalam Anchor ya. Oke, selanjutnya adalah di sini inputnya checkbox. Nah, ini checkbox ini dan menu toggle ini apa sih itu ID adalah identifikasinya ya. Nih, ini adalah checkbox. Nah, ketika saya tekan, nah ini adalah checkbox. Sedangkan untuk label, nah label ini menu toggle ID hamburger button. Nah, itu bagian ininya teman-teman, yang dimana labelnya memuat image ya. Image-nya ini, nah image-nya itu saya ambil dari icon.com. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagian all class links. Nah, links ini adalah bagian link-link yang akan ketika kita menekan about, nah dia bakal ke halaman about. Karena apa? Karena di sini sudah masuk ref-nya itu adalah about misalnya. Ketika saya menekan problem, dia bakal ke problem juga. Nah, home, oke? Itu dengan kelasnya. Ini adalah bagian dari Cloudflare ya yang saya gunakan untuk memperindah aja. Oke. Selanjutnya di sini saya juga jelaskan itu adalah sebuah grup yang dimana ada list-list di dalamnya itu LI.
ya. Itu adalah navbar, tadi sudah jelaskan. Oke, headernya udah kelar. Selanjutnya di sini bagian homepage. Nah, bagian homepage ini adalah bagian jembotarannya teman-teman, atau halaman yang ada di video ini, latar belakang ini. Nah, dengan identifikasinya home, dengan video, ada video ya kan, dengan video background video menggunakan kelasnya, dengan auto play loop mute play length. Ini agar dia ke play sendiri gitu teman-teman. Dia udah auto ke play juga, mengulang-ulang dia videonya tanpa berhenti gitu. Jadi selanjutnya di sini adalah saya memanggil videonya ya, yang saya download ini. Oke, selanjutnya adalah kelas konten. Nah, bagian konten ini teman-teman. Ini konten ini ya, dengan kelas konten di bawahnya ada div lagi. Div ini pembungkusnya lagi ada teks dengan H1, bangkitkan potensi diri pemuda. Dengan paragraf, saya menggunakan kelas P1 ya untuk mengaturnya di bagian CSS agar mudah untuk membuat dia responsif nantinya. Selanjutnya di sini ada BR ya. Ini BR ini untuk spasi ya, spasi teman-teman. Contohnya seperti saya misalnya, nah, dia bakal beda banget pas ada BR-nya. Baik, di sini selanjutnya adalah di bagian contohnya di sini about. Nah, explore button selanjutnya itu di bagian ini teman-teman. Ketika saya menekan selanjutnya, dia bakal ke about us. Karena apa? Karena sini saya menggunakan about ya. Ini bagian about ya teman-teman. Bagian about. Oke, bagian about. Dengan class explore button selanjutnya. Selanjutnya teman-teman di sini adalah video link ya, yang bagian icon YouTube ini. Sengaja saya membuatnya karena agar mudah untuk pengunjung masuk di halaman video yang aslinya ya teman-teman. Contohnya saya menekan, nah dia akan langsung ke halaman YouTube-nya. Sorry teman-teman, ke kelas. Kita open left lagi. Oke, lanjut di sini di bagian halaman 1. Nah, di halaman 1 itu adalah about ya, dengan section sebuah blok yang di dalamnya ada beberapa elemen lagi. Oke, dengan class about, identification about, dengan data OS-nya itu atau animasinya adalah fade down linear dengan 2 detik ya, 2000 sama dengan 2 detik ya. Jadi kalau 1000 sedetik. Dengan H1-nya about us, dengan paragraf, div class raw company info, oke, dengan BR spasi. Nah, dengan halaman 2-nya, nah ini yang agak beda ya. Dari halaman 1, dia sudah menggunakan card teman-teman. Dia sudah menggunakan card ya, dengan fade up di sini animasinya. Coba lihat, nah dia fade up ke atas. Nah, dengan ul cards, atau bisa dibilang dalam satu grupnya adalah cards dengan beberapa card ya, dengan listnya tuh card, oke. Seperti itu. Dengan image, masukkan foto ya sama semua teman-teman. Ada yang beda, mungkin fotonya aja beda. Oke. Untuk halaman 3, nah ini sama juga teman-teman untuk halaman ketiganya. Yang berbeda adalah cardnya, ya bagian CSS-nya. Saya bedakan ya. Ini bentuknya radiusnya dia radius banget ya. Sedangkan tidak, oke. Seperti itu, sama ya teman-teman. Sama, ini solve bedanya nih, solve, oke. Selanjutnya adalah halaman keempat. Nah ini agak beda lagi. Ini adalah sebuah halaman form, di mana paragraf ini menggunakan fade up 3 detik, oke. Dengan section form, form itu bagian formnya ya. Dengan animasi juga 2 detik ya, dengan fade down tapi. Selanjutnya di sini adalah bagian card form. Nah, card form ini adalah bagian card ini, card dari form ini. Nah, yang penting itu teman-teman adalah di bagian formnya. Sebuah formnya yang akan kita gunakan di Node.js nanti. Dengan ID identifikasinya adalah ID form, dengan pembungkusnya div lagi di bawah ya, adalah class form group, dengan label. Nah, label ini adalah nama lengkap, email, pesan ya. Bisa lihat dengan inputnya adalah type text, name, sama juga email, message, oke. Dengan rows 5. Nah, rows 5 itu ada 5 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ketika lebih dia tetap bisa sampai ke bawah teman-teman. Cuma ini adalah halamannya saja, oke. Rowsnya 5 jadinya. Oke, ini plus folder ini adalah tampilan ini yang warna-warnanya agak buram-buram warna abu-abu. Gitu. Section class footer pro dengan identifikasi adalah contact, dengan footer raw, fade down, database-nya 1,5 detik ya animasinya. Nah,
Dengan pembungkus footer cool ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 footer cool yang dimana ada H4 atau judulnya dengan umur satu grup ini sama ya dengan list tuh 2, 3, 4, 5 list sama juga seperti ini, yang sama dengan seperti ini. Dengan ulnya adalah kelasnya links. Oke, dengan di listnya ada ref yang dimana menyatakannya hashtag atau bisa dibilang ketika saya menekan salah satu ya, nah dia bakal kembali ke dalam halaman utama. Seperti itu teman-teman cara bekerjanya ya. Baik, selanjutnya di sini adalah, nah ini adalah create by nama saya dengan sekolah saya di dalam paragraf, dengan div bawahnya adalah icons ya. Nah, ini icon sini adalah untuk menautkan ke media sosial saya seperti Instagram. Ini akan langsung ke Instagram ya ketika saya tekan. Nah, dia langsung ke Instagram teman-teman. Dia langsung ke Instagram. Oke. Selanjutnya di sini adalah target blank. Target blank dia akan langsung menembak ke halaman website yang dituju dengan backup rel no error. Ini agar dia tidak ada terjadi kesalahan ya teman-teman. Dengan footer di sini menggunakan span. Span ini adalah copyrightnya ya, yang bagian ini. Baik, itu adalah bagian span-nya. Selanjutnya adalah script. Nah, di script ini saya menggunakan script yang disediakan oleh, pertama di sini ada email.js, yang kedua ada dari data AOS ya, atau bisa dibilang animasinya. Nah, di sini ada script.js. Ini script.js ini untuk memanggil fungsi JS kita nanti agar terintegrasi juga berfungsi di dalam website kita teman-teman. Seperti itu. Nah, sekian dulu dari penjelasan HTML dan kita akan lanjut ke bagian style sheet CSS teman-teman. Baik, lanjut di bagian CSS. Di sini saya menggunakan root. Nah, root ini apa? Root ini adalah untuk pengkondisian warna ya, agar mudah dimasukin. Sebenarnya tidak perlu juga, tidak apa-apa. Ini hanya saya mengedit saja untuk memudahkan masuk. Contoh di sini hanya ketik var, terus saya menggunakan warna putih misalnya. Nah, ini dia teman-teman. Dia bakal langsung ada warna putihnya dan lebih kelihatan jelas ya. Baik, di sini saya langsung jelaskan bagian ini. Nah, di bagian itu adalah yang dimana dia mencakup semua ya, mencakup semua dengan marginnya 0, paddingnya 0, box sizingnya border box. Kenapa? Karena ini untuk memastikan padding dan border tidak menambah lebar elemen. Juga menetapkan font default menjadi Poppins ya, seperti itu. Jadi kita langsung saja ke HTML ya, dengan scroll behaviornya smooth. Nah, itu scroll behavior yang smooth itu agar ketika pengguna mengklik anchor link misalnya, link menuju elemen lain di halaman yang sama itu menjadi lebih smooth. Selanjutnya adalah bagian body, warnanya putih. Kenapa tidak menggunakan bagian root? Karena saya hanya ingin warnanya agak putih tulang gitu teman-teman, putih agak tua-tua dikit gitu, tidak putih banget gitu. Selanjutnya di bagian header ini ada posisinya fix, membuat header itu tetap di bagian halaman atas teman-teman. Headernya tetap di bagian atas dengan top 0, leftnya 0, dengan z indexnya adalah 5. Ini z index ini untuk layernya teman-teman, bagikan layer gitu ya. Saya z index 1, z index 2, 3, 4, 5, bagian atas berarti kalau 5. Dengan lebarnya 100%, tingginya 80 pixel, dengan displaynya flex, dengan justify kontennya adalah center di tengah. Dengan backgroundnya ini adalah warna grey ya, seperti itu. Selanjutnya adalah bagian header A. Nah, di bagian header A ini mengatur link dalam header agar tidak memiliki garis bawah dengan text decoration non ya, non ya. Karena ketika saya tidak memakai non, nah di sini pasti dia bakal berubah. Nah, ada garis bawahnya. Nah, makanya tuh kita menggunakan non saja. Colornya putih, height-nya tinggi 100%, margin left atau ruangan sebelah kiri 40 pixel dengan inline box. Oke.
Dengan logo margin left 2 pixel. Nah, logonya ini kita atur ya, misalnya 200. Nah, itu untuk ya logonya. Sedangkan navbar ini displaynya flex dengan padding 0, 10 pixel, max width-nya 1200 pixel dengan width-nya besarnya adalah 100% ya. Dengan align times-nya adalah center. Oke, itu bisa dibilang itemsnya adalah center. Selanjutnya di sini adalah bagian ini descriptive content-nya adalah space between ya. Jadi akan ada space gitu teman-teman. Ya, ada space-nya. Sedangkan ini bagian navbar input menu toggler ini fungsinya untuk bagian yang hambar kemarin ya. Inputnya dengan displaynya non. Saya bilang tadi kenapa non, dengan kursornya pointer displaynya non, dengan navbar links ada flex, dengan itemnya ada center dan displaynya ada flex. Nah, di bagian ini bagian ya. Nah, di bagian listnya ini posisinya adalah relatif, dengan list stylenya adalah non, ya biar dia bagus aja gitu, nggak terlalu aneh dilihatnya. Selanjutnya adalah bagian, langsung aja ke bagian navbar logo. Navbar logo ya, ini masih navbar logo. Ini mungkin display flex, align atamnya adalah center, mungkin leftnya adalah 0. Selanjutnya di sini adalah links after. Nah, afternya masih ada animasi ya. Kalau sudah ada after gini, dia bakal ada animasinya dengan kontennya adalah tanda petik saya kosongkan sengaja untuk position absolute ya, agar dia bisa mudah diatur ya. Itu seperti itu, dengan 0 leftnya, bottomnya juga width juga dengan tinggi 2 pixel dan background warna putih dengan animasi is in out 0,3 second teman-teman. Oke, ini juga alis hover ya teman-teman. Nah, ini untuk garis muncul sepanjang teks saat di hover seperti ini. Nah, ini dia 100% ya, ini garisnya 100% mentok ya. Ini dengan hovernya warna putih, jelas warna putih ya. Baik, di sini selanjutnya adalah bagian homepage ya. Jadi ini homepage ini untuk mengatur homepage agar memenuhi tinggi viewport dengan height-nya adalah 100 VH height dengan atau VH, menambahkan overlay gelap di atas menggunakan before di bawahnya. Dia bilang, oke. Dengan posisinya relatif, dan before ini adalah overlay-nya ya, bisa dibilang. Ini dengan Z index-nya 2 karena agar overlay-nya kelihatan ya. Ini tidak mentok teman-teman, karena kalau ini mentok ini pasti bakal warnanya gelap banget. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut di bagian homepage content, ini untuk mengatur agar di tengah homepage-nya, agar di tengah. Nih, center just of kontennya dengan display flex, juga homepage content 1 bagian teksnya. Font size-nya kita atur, margin top-nya adalah kita atur juga. Ini untuk bagian atas ya, ini margin top ya. Dengan homepage kontennya adalah teks, margin bottom 2 pixel. Oke teman-teman, dengan color warna putih, font size-nya adalah 15 pixel ya. Ini untuk mencakup semua teks ya. Dengan ada shadow-nya, sudah jelas ya, center ya dia center ini. Selanjutnya adalah bagian section. Nah, itu untuk padding-nya teman-teman. Jika saya kasih 200 misalnya contoh, nah dia bakal kecil banget teman-teman, dia bakal kecil banget. Nah, makanya itu ini fungsinya ya, saya kasih kelas P1. Nah, selanjutnya di sini adalah di bagian video background-nya. Ini mengatur video agar memenuhi seluruh elemen yang ada dengan width 100% dan juga height-nya 100% ya. Dan object feed-nya itu adalah cover, agar dia mengcover halaman website kita, mengcover gitu. Oke, dengan transfernya ini adalah minus 50 ya. Dengan video link ini sudah masuk ke bagian ini teman-teman. Nah, dan posisinya absolute agar kita gampang kita atur, mudah kita atur. Oke, dengan bottom 15 pixel sorry, dengan left-nya 15 pixel dan z index adalah 2. Baik, di sini adalah video linknya dengan anchor font size-nya 40 pixel. Aduh sorry, ini besarnya. Kalau saya misalnya kasih 400 ya, nah gede banget. Oke, colornya di sini warna putih, text decoration non. Kenapa? Karena pasti bakal ada
garis bawah di bawahnya jika kita tidak memakai text decoration ini. Seperti itu dengan warna hover. Di hover nih kita tekan ya di sini. Bagian mouse kita menekan di sini bagian hover, warna merah. Ini hover ya. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya di sini adalah media. Ini adalah media query-nya untuk agar dia di dalam handphone, layar device handphone, dia tidak tabrakan teman-teman. Dengan max width-nya adalah 768 pixel. Ya, dengan font size-nya 40 ya. Menyesuaikan. Nah, ini adalah bagian konten ini pasti bagian selanjutnya teman-teman. Nah, ini saya lupa seperti ya. Kasih warna di sini. Tapi tidak apa-apa ya. Karena sudah pada dasarnya defaultnya warna putih ya di sini. Dengan displaynya block, text transformnya uppercase, font size-nya 18 pixel, marginnya 0,10. Nah, udah cepet kita langsung aja ke bagian ini shadownya ya, shadownya kartu ya. Setelah kita bagian konten hover di sini warnanya putih, warnanya gray, backgroundnya. Ketika kita hover, nah seperti itu ya. Kenapa di sini transparan? Karena saya sudah atur di sini bagian transparan ya. Nah ini dia. Oke. Ini ada scale-nya ya, transformnya. Dia akan ke zoom ya, keluar kartu. Ya, oke. Nah, dengan tampilan page center. Nah, page center. Nah, sorry, ini bagian section ya. Bagian section. Section itu biasanya di bagian sini. Nah, section. Ini section ini mengatur semua elemen blok dari fungsi section ini teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk mengatur semua section dengan displaynya flex, like items-nya center, dengan flex direction-nya adalah kolom, juga padding-nya 80 pixel 00, oke. Dengan section H2-nya di sini teman-teman. Untuk ukuran font 1 rem. Nah, oke. Dengan section P, ini teksnya biar di tengah ya. Semua paragraf itu di tengah. Seperti itu. Nah, ini P1 bagian ini ya. Di bawah H1. Oke. Dengan warna putih. Dengan font size-nya 0,5. Selanjutnya adalah bagian section about. Nah, section about ini di bagian ini sectionnya dengan marginnya 0, auto. Kenapa auto? Dia menyesuaikan ya. Dengan 1200 pixel. Oke. Bisa dilihat ya. Selanjutnya sini adalah bagian about company info. Ini untuk mengatur gaya untuk elemen di dalam halaman about, dari section about hingga bagian sini teman-teman. Ya. Oke. Selanjutnya di sini adalah bagian section cards di sini. Section cards-nya. Nah, ini dengan flex display-nya dengan pakai warp tentunya. Dengan max-nya 1200, margin top-nya 50 pixel, padding-nya 0,10 pixel, dan justify content adalah space between. Dia ada space between gitu teman-teman. Dia menyesuaikan layarnya. Seperti itu. Oleh makanya itu langsung kita masukkan section dengan cards. Jadi gabungan ya di sini. Dengan background warna putih, padding-nya 35, 15 pixel, lebar dan tingginya ya. List style-nya non, dengan border radiusnya 5 pixel. Nah, ini radiusnya nggak terlalu tinggi banget ya, seperti yang di bawah. Dengan border shadow, tentunya ada shadow-nya ya. Ini fungsi dari width count ini menentukan dia. Ini 30 pixel. Jadi seperti ini. Nah, ini 3 teman-teman. 3 dengan 30 pixel. Jika saya kasih 2, maka dia akan 2 teman-teman. Seperti itu. Langsung. Kenapa sih 2? Karena sudah menggunakan media query ya teman-teman. Seperti itu. Teksturnya center, transisinya transformnya. Nah, ini adalah bagian dia ngezoom nanti teman-teman. Transisinya smoothnya. Ini efek zoomnya ya. Saat dia di hover teman-teman. Oke. Nih, skala 1,05 saat zoom. Backgroundnya warna hijau. Colornya warna putih, teksnya. Nah, back shadow-nya dan background-nya linear gradient warna hijau. Itu. Selanjutnya ini adalah bagian section dari cards-nya. Oke. Dan warna putih. Agar teks di elemen dalam card juga ikut berubah. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bagian adalah bagian problem ya. Nah, di bagian problem ini menggunakan padding untuk mengatur padding.
agar ini memberikan ruang di bawah kartu. Dengan H1 di sini menyelaraskan teks judul dalam bagian problem, teman-teman. Oke, bagian problem. Selanjutnya di sini adalah H1-nya center, card image ya 100%, objektifnya cover, borderless-nya 7 pixel, tidak terlalu tinggi. Nah, lanjut kita ke bagian di sini solve ya. Dengan image-nya 1220, height-nya juga sama, margin top bottomnya 20 pixel, radiusnya 100%. Nah, kenapa 100%? Nah, karena ini sangat radiusnya tinggi banget hingga dia membentuk seperti bulatan gitu, teman-teman, dengan objeknya fit. Nah, di sini selanjutnya adalah bagian media queries-nya. Nah, bagian queries ini untuk responsifnya. Karena tanpa ini, misalnya kan ini dimasukkan navbarnya. Navbar berarti kalau kita tidak memakai ini, nah bakal hancur, teman-teman. Kayak itu dengan posisinya fix, tidak bergerak ya, tetap di atas ya, gitu. Fix dia. Nah, seperti itu dengan displaynya block, background tetap sama, oke, dengan transisi 0,3 inch, oke. Nah, ini bagian listnya, teman-teman, bagian listnya dengan font size-nya 18 pixel, oke, dengan hamburger button ya, itu adalah blok ya, teman-teman, seperti itu. Dan juga selanjutnya adalah langsung saja kita ke bagian section P-nya. Nah, di section P untuk menjelaskan teks paragraf ya, sama. Ini juga sama juga seperti di atas dengan blok, dengan F-nya 0, dengan section card-nya di sini. Nah, ini kenapa bisa 2? Nah, ini agak ini, teman-teman. Nah, ini 2 nih, teman. Nah, ini untuk menyelaraskan dia, untuk menyesuaikan ya, di bagian handphone nanti. Nah, atau enggak bagian tab. Ya, ini kayaknya seperti untuk tab ya, teman-teman ya. 2 ini bisa. Selanjutnya adalah bagian homepage konten H1. Nah, H1 itu berarti ini, teman-teman, yang bagian atas. Nah, font size-nya saya atur dengan homepage konten teksnya 1 juga, dengan A-nya juga ya. Nah, ini saya menggunakan lagi media query responsifnya dengan card-nya. Ini bagian ini, teman-teman. Oke, menyelesaikan ya. Ini untuk tampilan di layar handphonenya nanti kayaknya seperti itu. Karena apa ini? Saya hapus ya. Nah, ada yang berubah kan? Ya, seperti itu. Sorry. Oke, kita lanjut ke bagian. Aduh, kemana sudah tadi? Nah, kita lanjut ke bagian form card. Nah, selanjutnya di sini adalah form card ya, teman. Ini mengatur margin atas dan bawah ya, top dan bottom. Auto dengan card formnya adalah, nah ini bagian colornya harusnya putih ya. Saya lupa menambahkan kemarin karena saya ngide itu tiba-tiba. Oke, kita kasih aja. Nah, cakep. Radiusnya adalah 8 pixel saja cukup. Dengan shadow di sini paddingnya lebarnya 1000, dengan max-nya adalah 90%. Dengan transisi. Nah, ini transisinya, teman-teman. Dengan hovernya ini minus 5 pixel. Ini style untuk judul formnya ya. Ini center, warnanya ya. Bagian bottom, bagian bawahnya, labelnya. Nah, untuk labelnya di sini di formatnya adalah bold. Ini bold ya. Input. Ini untuk inputnya. Oke, solid ya di sini bordernya, warnanya ini. Dan font size-nya 14 pixel. Radius juga punya 4 ya. 4 pixel doang. Selanjutnya adalah bagian button. Nah, bagian button ini adalah untuk bagian color warna hijau, colornya putih ya. Teksnya putih. Nah, di sini radiusnya 4 pixel juga, pointer, transisi. Ini lanjut ke bagian ini, media query-nya. Habis button ya. Untuk card form tadi sudah saya bahas bagian card ya, card form bagian atas. Ini untuk menyesuaikan ya, tablet maupun ponsel. Dengan width-nya 90%, maksudnya 450 pixel, ini menggunakan padding-nya 70 pixel ya, card formnya, button-nya 10 pixel. Nah, lanjut ke bagian terakhir. Di sini adalah bagian footer ya, teman-teman. Bagian footer dengan colornya adalah warna putih. Warna putih dengan margin topnya adalah 10 pixel. Ini untuk menambah margin ya, jaraknya di atasnya gitu. Dan footer pro di sini, saya bilang tadi footer pro.
Nah, warnanya adalah gray, oke, agak abu-abu gitu. Radiusnya 0 pixel biar dia menutupi ya. Karena kalau saya misalnya kasih di sini 10, dia bakal kelihatan teman-teman. Nah, kelihatan tuh. Tambahin lagi deh. Nah, kelihatan banget kan. Paddingnya 7 pixel. Nah, untuk footer raw di bagian sini, pembungkusnya dari footer cool. Ini flex dengan warp, justifikannya adalah space between. Nah, ini adalah space between ya. Dia ada space-nya di samping. Dengan H4 teman-teman di sini. H4 ini untuk mengatur warna dan gaya untuk judul kolom footernya. Warna putih, font size-nya, font white-nya, oke. Dengan color links ini menambahkan jarak atas pada bagian links. Ini jaraknya nih, ada jarak-jaraknya. Nah, itu diatur di sini teman-teman. Bagian list dan links juga. Dengan footer call-nya links A, text non. Kenapa non? Biar tidak ada garis di bawahnya gitu. Colornya warna ini ya, biar beda dari H4-nya. Dengan colornya putih ya di sini. Links hover-nya putih. Nih, ketika saya hover nih, warnanya putih. Oke, teman-teman, seperti itu. Ini adalah bagian icons. Nah, bagian icons ini ya. Ini sudah warna putih juga ya. Jika di hover dengan warna aslinya before, ini abu-abu juga. Oke. Selanjutnya bagian media query-nya. Ini udah responsif ya. Udah responsif untuk handphone maupun tablet ya. Ini dengan 768 pixel, footer raw-nya saya atur, menyesuaikan juga ini dengan terakhir loader overlay. Nah, loader overlay kenapa saya kasih terakhir? Karena memang saya menaruh overlay itu memang bagian akhir agar mudah diatur. Nah, dengan posisinya adalah fix ya. Posisinya adalah fix untuk mengatur seluruh layar belakang itu warnanya putih gitu, teman. Nah, ini adalah overlay-nya agar putih dengan fix ya posisinya. Dengan Z indeksnya 99 agar warna putih itu kelihatan semua teman-teman, menutupinya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk kelas yang kedua nih loader, ini kelas pertama ya, ini kelas kedua. Ini adalah untuk animasinya teman-teman, animasinya. Warnanya apa tadi warnanya? Warnanya grey juga, abu-abu gitulah. Dengan loader before-nya ini animasinya nih teman-teman, animasinya. Dari dia kiri ke kanan, baru dari kanan ke kiri ya. Nih, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya. Nih, seperti itu. Dan sepertinya sudah cukup ya teman-teman untuk pembahasan dari CSS ya. Untuk selanjutnya adalah bagian JavaScript ya teman-teman. Oke, langsung kita next saja. Selanjutnya di sini adalah bagian JavaScript-nya. Di sini yang pertama adalah ini inisialisasi email.js-nya. Oke. Kode ini menggunakan fungsi immediately invoked function expression atau IEFA untuk menginisialisasi email.js dengan memasukkan kode ID pengguna yang ada di email.js-nya teman-teman. Yang ada di sini teman-teman. Nah, yang ada di email.js ini teman-teman. Dengan memanggil ID dari HTML yaitu ID forms. Nah, dia memanggil form ya dari section ini. Nih, form ID dengan identifikasinya adalah ID form. Nah, dari mana sih saya dapatkan code ID tersebut? Dari sini teman-teman. Dari API-nya, dari email.js tersebut. Oke. Baik, di sini lanjut ke bagian pengiriman sini ya. Dengan memanggil ID dari HTML tadi saya sudah bilang get element by ID. Oke. Dengan dia meng-add ya, menambahkan submit function event prevent default, yang artinya mencegah tindakan default dari form, yakni pengiriman dan reload halaman seperti itu. Dan selanjutnya adalah ambil data dari form. Dia mengambil data dari form ini teman-teman, seperti ini, dari tab-nya, ID-nya ya, name-nya ya, itu seperti itu. Nih seperti ini. Oke, mengambil nilai dari elemen input di dalam form, name, email, dan message menggunakan get element by ID teman-teman. Yang bagian di sini, oke. Nah, ini adalah kirim email menggunakan email.js. Nah, itu sudah ada di bagian template-nya sini yang sudah disediakan teman-teman. Nah, dari sini
Nah, from name itu adalah name, menyesuaikan dari HTML kita teman-teman. Menyesuaikan ya, name gitu. Kalau from email, maka tulis email, message maka message ya, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian send ya. Ini menggunakan metode send dari email.js untuk mengirim email, mengirim data form ke layanan email.js dengan menyatakan service ID. Ini service ID ya teman-teman, itu dari sini. Sorry. Ini service ID-nya harus sama ya, tidak boleh beda sama ini template-nya ya teman-teman ya, dari sini. Nah ini template ID-nya harus sama. Oke, kita lanjut ke bagian dan ini. Nah ini dan sama catch ini menggunakan promise untuk menangani hasil pengiriman email. Jadi jika dia sukses menampilkan pesan konfirmasi, kalau dia sukses ya, terima kasih pesan Anda telah terkirim. Sedangkan error atau gagal, maka terjadi kesalahan, silakan coba lagi. Alert ya, oke? Seperti itu. Nah, di bagian terakhir JavaScript ya, saya menggunakan loader ya. Nah, ketika jendela telah dimuat sepenuhnya, ini akan nge-onload gitu window-nya, dan akan terjadi overlay gitu, overlay dari animasinya yang set timeout-nya itu adalah 3000 atau sama dengan 3 detik dan displaynya dengan 0 ya. Ini ada dokumen query selector dan loader overlay-nya ya, yang saya bilang tadi. Dan sepertinya sudah cukup untuk email.js nya. Dan selanjutnya di sini saya akan Baik, selanjutnya di sini adalah saya akan menjelaskan bagaimana bekerjanya email.js ya yang saya gunakan. Dan dengan menggunakan template ini yang saya buat sendiri di email.js-nya. Ini tampilan desktop dan ini tampilan mobile-nya nanti dengan handphone ya. Baik, di sini langsung saja kita ke halaman website yang saya buat. Nah, di bagian website yang saya buat di sini, kita langsung saja ke bagian form ya teman-teman. Nah, example di sini saya tulis nama saya sendiri, demo misalnya email.com. Oke, di sini demo gitu. Contoh aja. Kirim. Nah, langsung kita mendapatkan pesan terima kasih, pesan Anda telah terkirim. Ini ketika sukses ya berhasil ya, tanpa gangguan apapun. Oke, ini otomatis inbox yang kosong tadi ini akan masuk ke email karena saya sudah mengintegrasikannya ke dalam email saya teman-teman. Seperti itu. Nah, masuk ya. Dan ini udah sama banget ya template-nya sama yang di email.js tadi. Sorry. Ya, sama banget ya. Sama banget. Oke. Dan ini adalah tampilan di handphone ya teman-teman. Sudah responsif dengan loader yang di awal tadi. Walaupun ada kendala di bagian background karena filenya yang besar, tapi tidak apa-apa karena ini saya tidak akan ubah karena ini adalah project lomba. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman. Saya sudah mendeploy-nya di Vercel App. Baik, sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang didengar atau suara yang kurang jelas. Izin pamit, saya Fadlan Fatinayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.